Halo guys, balik lagi dengan gue Toro, The Storyteller. Kasus kali ini gue akan bawakan kasus yang terjadi di Salt Creek. Salt Creek sendiri merupakan salah satu daerah di Australia di mana kasus kali ini melibatkan dua remaja backpacker wanita dan juga seorang psikopat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's begin. Australia sendiri sebenarnya merupakan surga dari backpacker, di mana banyak orang di dunia datang ke Australia gunanya adalah untuk mencari matahari, untuk surfing, untuk diving, lalu bisa juga berjemur di Australia. Kalau kalian lihat peta Australia di sini, Salt Lake merupakan salah satu bagian atau salah satu daerah dari Adelaide atau Australia Selatan. Ya, kalau kalian nih gue zoom in di sini, ini Adelaide. Nah, Salt Creek sebenarnya merupakan salah satu daerah dari pesisir pantai yang ada di Adelaide. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, yaitu yang menimpa pada Beatrice dan Lena, di mana keduanya merupakan backpacker. Kalau ada teman-teman yang mungkin belum tahu backpacker itu merupakan orang-orang yang biasanya suka berpergian ke daerah tertentu atau negara tertentu, tapi dengan biaya yang serendah-rendah mungkin. Karena itu mereka biasa dicarikan dengan orang yang membawa tas punggung atau backpack gitu, jadi mereka suka bawa backpack agar mereka ya lebih mobile gitu, lebih gampang kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana gitu. Karena banyak yang bawa backpack ini, jadi mereka suka disebut backpacker. Ya, jadi Beatrice dan Lena ini mereka post di Gumtree. Jadi Gumtree itu merupakan salah satu aplikasi yang terkenal oleh backpacker. Mereka, kalau kalian bisa lihat di sini, dia bilang, oke, saya adalah orang Brazil umur 23 tahun dan mereka cari tumpangan dari Adelaide ke Melbourne. Ya, dan itu di sekitar tanggal 9 sampai tanggal 11. Dia bilang, oh saya ini orangnya fleksibel, saya juga bisa change, saya bisa ubah rencana saya sedikit kalau misalkan pas lagi nggak ada orang yang mau pergi pada waktu itu. Yang penting sekali lagi mereka berusaha dapat tumpangan gratis ya untuk menekan biaya serendah mungkin. Jadi pada postingan ini sebenarnya mereka dapat 2 respon. Tapi pada H-1, pilihan pertama mereka tiba-tiba membatalkan rencana tersebut tuh, karena ada problem dengan mobilnya. Jadi terpaksa pilihan mereka jatuh pada pilihan kedua, yaitu seorang laki-laki yang sebenarnya udah cukup berumur, yaitu bernama Roman. Seperti yang kalian juga bisa lihat, Beatrice dan Lena juga mendokumentasikan perjalanan mereka pada waktu itu. Jadi ke Adelaide dan Melbourne itu merupakan perjalanan sekitar 8 jam. Ya sekitar 8 jam, mungkin sekitar dari Jakarta ke Surabaya lah kira-kira. Dan kalau kalian bisa lihat ini petanya di sini, jadi sebenarnya dari Adelaide ke Melbourne tuh sebenarnya bisa langsung jalan gitu, jadi bisa langsung jalan dengan garis lurus. Tapi pada waktu itu Roman membelokkan mobilnya ke Salt Creek. Ya kalian bisa lihat harusnya mereka lurus tuh yang ada garis merah, tapi tiba-tiba dia belok ke tepian pantai yaitu ke Salt Creek. Padahal kalau kalian lihat di sini yang dilingkarin merah itu mereka waktu itu mendirikan tenda di situ. Padahal kalau kalian lihat di situ tidak ada objek wisata apa-apa, jadi cuma ada pantai ya, ada kayak tumbuh-tumbuhan sedikit gitu, tapi tidak ada sesuatu yang istimewa di situ. Salt Creek sendiri didirikan pada tahun 1968, yaitu daerah pemancingan yang terpencil yang ada di Australia. Dan pada saat itu Roman padahal baru 2 jam menyetir dan tiba-tiba mereka turun dan kemudian mereka mendirikan tenda, lalu mereka juga mengeluarkan meja, kursi dan sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya udah cukup aneh gitu. Dan kemudian Lena juga bilang gitu ke Beatrice, Beatrice, menurut kamu nih kira-kira si Roman nih orangnya beres nggak ya? Gitu. Dan si Beatrice bilang, menurut pendapat pribadi Beatrice sendiri, dia bilang Roman nih sebenarnya kayaknya dia juga merasa kayaknya agak aneh, tapi kayaknya orangnya ya masih baik-baik aja lah ya. Kayaknya mereka masih nggak diapa-apain gitu pada waktu itu. Lalu pada saat Lena tertidur, Roman mencoba untuk mengajak Beatrice pergi. Lalu Roman bilang ke Beatrice, di situ gue lihat ada jejak kaki kanguru gitu. Lu mau lihat nggak gitu? Oke, mau deh. Si Beatrice waktu itu tertarik dan kemudian Beatrice pergi nih sama Roman menjauhi tenda. Dan kemudian si Roman itu juga ternyata membawa tali, palu dan juga pisau. Ya, lalu setelah mereka pergi menjauhi tenda, terus Beatrice lihat nih loh, kok di tempat yang ditunjuk si Roman tidak ada jejak kaki kanguru, dan juga apalagi nggak terlihat kanguru sama sekali gitu, karena di situ nggak ada apa-apa. Ya udah deh, Beatrice bilang yaudah, gue mau balik aja deh ke tenda lagi. Nah, tapi pada saat Beatrice mau balik ke tenda, si Roman tiba-tiba dia mendorong Beatrice dan kemudian dia menancapkan pisau ke pasir gitu. Dia bilang, kalau kamu tidak mau disakiti gitu, kamu tidak boleh melawan gitu. Jadi, dan pada saat itu
Roman mencoba untuk memperkosa Beatrice. Dalam pikiran Beatrice saat itu, dia ingin secepatnya kembali ke tenda untuk minta bantuan si Lena yang saat itu masih tertidur. Dan saat itu Beatrice mempunyai strategi yang cukup bagus gitu. Dia bilang, oh Roman, kamu nggak perlu lakukan inilah gitu. Kamu kalau seandainya kamu mau, kamu bisa ngomong baik-baik dengan aku. Kita bisa balik ke tenda gitu. Mungkin kita bisa lakukan aja di tenda, di sana lebih nyaman dan sebagainya gitu. Dan ternyata bujukan dari si Beatrice ini cukup berhasil gitu. Dan Roman, oke deh, Roman tampaknya setuju gitu. Dan kemudian mereka sama-sama jalan balik lagi ke tenda. Namun, sudah dekat tenda, tiba-tiba Roman ini berubah pikiran lagi. Roman tiba-tiba berubah pikiran lagi, dan dia kemudian menyeret Beatrice lagi menjauhi tenda. Dan saat itu Beatrice terpikir satu hal gitu, bahwa ini adalah kesempatan terakhir dia untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, pada saat itu dia berteriak sekuat tenaga, dia bilang, Lena! Itu dia, teriak sekuat tenaga, dan saat itu si Roman mulai memukuli Beatrice. Ya, dan Lena yang waktu itu tertidur di mobil, dia kemudian sadar gitu. Ada yang teriak tiba-tiba manggil nama dia. Dan kemudian dia cepat-cepat keluar dari mobil, dia cepat-cepat lihat sekelilingnya, dan kemudian dia lihat pada saat itu si Roman sedang memukuli Beatrice. Ya, kemudian Lena bilang, cepat jauhi dia gitu. Maksudnya dia cuman, karena dia juga sama-sama cewek, jadi dia cuma teriak-teriak dari jauh, udah lepaskan dia gitu, apa yang kamu lakukan gitu. Lena saat itu bilang gitu, kalau kamu tidak mau lepasin ya udah mendingan kita pergi aja deh sendiri gitu. Terus kemudian Roman ya nggak takut ya, jadi bilang ya udah kalau kamu mau pergi ya udah pergi aja sendiri gitu. Dan kemudian Lena lari balik ke mobil dan kemudian dia mengambil tasnya. Namun pada saat dia mengambil tasnya tersebut, tiba-tiba Roman mendekati dia dari belakang dan kemudian memukul Lena sebanyak 3 kali dengan palu, dan Lena saat itu terjatuh. Lena yang saat itu berumur 24 tahun secara mengejutkan, walaupun dia sudah dipukul 3 kali dengan palu dan dia sudah berdarah-darah dari kepalanya, Lena masih bisa bangun dan berlari ke arah Beatrice dan melepaskan ikatan tali di kaki Beatrice ya. Jadi sebenarnya Beatrice sudah diikat di tangan dan kaki, dan dia lepasin ikatan di tangan dan kaki tersebut. Jadi Beatrice sekarang udah bisa bangun lagi dan Beatrice bisa lari gitu. Dan saat itu Roman menaiki mobilnya dia sendiri dan kemudian mengejar mereka berdua dengan mobil. Dan kalau kalian lihat di sini, jadi pada saat Roman mengejar, surprisingly si Beatrice dan Lena ini mengambil keputusan yang sangat baik, yaitu mereka berpencar. Beatrice lari ke arah bebukkitan, kalian bisa lihat di situ, jadi arah yang lebih berbatu-batu, dan kemudian Lena lari lurus gitu, lari lurus ke arah yang lebih terbuka. Awalnya si Roman berusaha mengejar si Beatrice, namun karena medannya lebih susah, dia berbalik mengejar si Lena. Kalian bisa lihat di situ, kemudian Lenanya lari dan kemudian sekitar 1 km, jadi Roman itu menabrak si Lena. Jadi ditabraknya tapi nggak kencang ya, jadi ditabrak dikit, terus itu jatuh. Terus itu dia bangun lagi, ditabrak sampai 4 kali, jatuh bangun gitu. Jadi memang sengaja seperti dipermainkan gitu ya. Jadi nabraknya nggak kencang juga. Lena juga sadar gitu, dia udah capek berlari, darahnya juga keluar terus. Kalau seperti ini, dia akan segera mati dan tidak kuat lagi gitu. Karena itu Lena mengambil keputusan yang sangat berani. Setelah dia jatuh yang keempat kali, kemudian Lena malah berbalik dan lari ke arah mobil. Jadi Lena lari ke arah mobil, dia kemudian memanjat kap mobil dan kemudian berpegangan pada antena mobil dan dia naik ke atapnya mobilnya si Roman. Kejadian tadi berlangsung dengan sangat dramatis dan kemudian Roman menjadi sangat marah kepada Lena gitu karena dia naik ke atas kap mobilnya. Dia coba mengambil palu dan mencoba memukul Lena, namun kalian bisa lihat Lena tuh menendang. Lena cukup tangguh ya, dia menendang-nendang gitu. Jadi si Roman gagal untuk menurunkan Lena dari atas atap kap mobilnya. Setelah itu Roman kembali lagi masuk ke dalam mobilnya dan kemudian dia menyetir ke kanan ke kiri gitu, dan kemudian yang ngerem dan kemudian dia ngelewatin jalanan yang berbatu-batu gitu, berharap agar Lena ini terjatuh gitu dari kap mobilnya. Tapi Lena saat itu tahu gitu bahwa dia tetap berpegangan keras pada atap mobilnya dan dia tidak terjatuh. Pada saat Lena ini sebenarnya masih berjuang gitu untuk melawan si Roman, Beatrice ini sebenarnya masih bersembunyi di semak-semak gitu, semak-semak yang tadi mereka berpisah tadi jauh. Tapi pada saat inilah sebenarnya keajaiban datang gitu. Jadi tiba-tiba ada lagi mobil yang datang ke daerah tersebut. Padahal sebenarnya daerah itu merupakan daerah yang sepi ya. Dan saat itu Beatrice pada saat lihat hal itu, dia cepat-cepat melambaikan tangan dan kemudian menyetop mobil tersebut gitu. Dan pemilik mobil sendiri juga sebenarnya heran gitu, kok ada wanita saat itu tidak berbusana, Beatrice, dan kemudian kok melambaikan tangan gitu ke mereka gitu.
Dan ternyata pemilik mobil tersebut adalah Adam Stewart. Adam Stewart merupakan satu-satunya pemilik toko yang ada di Salt Creek. Jadi kalau sebenarnya orang sebelum mancing, biasanya orang suka mampir ke tokonya dia biasanya untuk beli supplies gitu, untuk beli bahan pancingan dan kemudian beli snack gitu sebelum mereka memancing di Salt Creek ini. Adam setelah mendengar cerita dari Beatrice langsung memanggil polisi ya, dan kemudian dia ingin mengamankan Beatrice, membawa Beatrice masuk lagi ke pintu masuk dari Salt Creek, yaitu diamankan si Beatrice-nya. Namun Beatrice meyakinkan penyelamat tersebut untuk mencari si Lena gitu, karena Lena masih berjuang melawan si Roman pada waktu itu. Ya, di tempat terpisah, Roman ternyata sepertinya hatinya melunak gitu. Dia meminta Lena untuk turun lagi dari mobil, dan kemudian Lena tidak percaya ya, karena Roman masih bawa senjata-senjata, dan kemudian Roman melemparkan senjata-senjatanya itu jauh gitu, jadi dilemparin jauh. Terus akhirnya Lena percaya, dan kemudian Lena masuk lagi ke mobilnya Roman. Pada saat Lena ini jalan dengan si Roman, tiba-tiba mereka tuh melintasi grup nelayan, jadi ada sekumpulan nelayan. Nah ternyata nelayan ini sudah mendapatkan kabar gitu bahwa ada wanita yang diculik, dan mereka lihat itu Lena duduk di kursi penumpang dan juga waktu itu berdarah-darah. Ya mereka kemudian mencoba mengejar gitu, dan kemudian Lena lihat hal itu, kemudian Lena keluar dari mobil gitu. Dan pada saat Lena keluar dari mobil, si Roman bahkan masih sempat bilang, jangan dong, jangan keluar, ayo masuk lagi yuk gitu. Tapi tentu aja siapa yang mau ya pergi sama si penjahat lagi masuk gitu. Akhirnya Lena lari ke arah nelayan tersebut gitu, dan meninggalkan Roman di mobil. Dan saat itu Roman kemudian langsung kabur lagi, namun sayangnya gitu, pada saat dalam upaya pengejaran tersebut, kemudian Roman ternyata ban mobilnya masuk ke pasir dan tidak bisa keluar, dan saat itulah Roman tertangkap itu. Jadi saat itu ada mobil polisi, dan kemudian lihat Roman stuck di pasir, dan mereka saling berpandang-pandangan. Mereka lihat ciri-ciri mobilnya sama, dan kemudian banyak darah di mobilnya tersebut, dan kemudian saat itu Roman ditangkap dan kasus ini selesai. Ya, gue akan share beberapa footage real yang terjadi pada waktu itu gitu. Jadi cuman kalau teman-teman ada yang nggak suka lihat darah dan sebagainya, mungkin kalian boleh skip part ini. Ya, dan ini gue akan share di sini. Ini gambar waktu itu pada saat terjadi penangkapan. Kalian bisa lihat mobil polisinya waktu itu banyak banget. Dan kemudian ini kondisi tenda real pada waktu itu. Dan kemudian ya ini yang nomor 5, ini adalah pakaian dalamnya Beatrice waktu itu, dan nomor 2 nih waktu itu darahnya si Lena yang waktu itu habis dipukul sama si Roman. Yang bisa lihat waktu itu tergeletak di jalan. Dan yang nomor 6 ini adalah ya sisa-sisa tendanya. Dan kemudian ini yang pakai kon 6 ini adalah tempat dari si Lena waktu itu berjuang waktu itu. Dan kemudian ini yang nomor 10, ini adalah tali yang waktu itu ngikat si Beatrice yang waktu itu diputusin sama si Lena. Ya ini kemudian senjatanya yang dibawa ada 2 palu. Ini adalah kondisi meja dan kursinya pada waktu itu pertama kali pas ditemukan polisi, udah malam waktu itu. Dan ya ini mobilnya si Roman yang waktu itu nyungsep di pasir ya, jadi pas banget, jadi dia nggak bisa lari lagi. Dan ini ya bercak darah di mobil pada waktu mobil tersebut ditemukan. Ya kemudian ini kondisi, ini si Lena aslinya. Ya dia waktu itu pas temukan dia berdarah di kepalanya, dan dia mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya tersebut. Dan kemudian berita ini cukup menghebohkan Australia, banyak media juga yang meliput pada waktu itu. Polisi saat itu juga memeriksa kediaman dari Roman, dan dia juga menemukan bahwa banyak sadistic porn di komputernya si Roman ini. Dan ternyata setelah diselidiki ada lagi 12 backpacker yang sebenarnya si Roman ini ternyata sama Beatrice dan Lena ini bukan kejadian pertama kali, tapi udah mungkin ke-13-nya gitu. Jadi ada 12 kejadian lain dengan kasus yang sama, yang dimana Roman ini merupakan pelakunya. Dan Adam, pemilik toko tersebut, ternyata juga sebenarnya pernah melihat Roman berbelanja di tokonya dengan seorang gadis pirang. Namun setelah 2 hari kemudian, Roman balik lagi ke tokonya, dan si Adam ini udah tidak melihat gadis itu lagi. Sebagai tambahan juga, ternyata ada mantan dari pacarnya si Roman ini, yaitu namanya Sylvia Clark. Ya jadi sebenarnya Sylvia Clark nih bertemu dengan Roman, dia lihat kok kayaknya orang ini gentle ya, orang ini gentle, baik gitu, dan juga romantis gitu. Dan Sylvia nih jatuh cinta kepada si Roman ini. Namun 6 bulan kemudian itu setelah mereka berpacaran, kalian bisa lihat ternyata si Sylvia ini memar-memar gitu. Karena ya tadi si Roman ini ternyata orang yang sangat kasar dalam berhubungan. Dan kemudian
si Sylvia ini memutuskan untuk berpisah. Dan ternyata setelah diputuskan berpisah, 1 bulan kemudian Roman ini bertemu dengan tadi Beatrice dan Lena dan kejadian yang tadi. Oke guys, bagaimana menurut kalian kasus kali ini? Jadi ini sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin kalian yang ingin backpacker, cuman kalian yang udah punya rencana mungkin ingin backpacking ke daerah lain, ke kota lain, atau bahkan ke luar negeri, kalian jadi bisa lebih waspada. Dan yang pertama, lebih baik kalian selalu kabarin orang tua kalian atau mungkin orang-orang terdekat kalian kemana kalian akan pergi, dan itu lebih aman ya. Dan kemudian yang kedua, kalian juga bisa berpergi tidak sendirian, tapi kalian ajak teman, dan itu akan meminimalisir orang-orang yang mungkin berniat jahat terhadap kalian ya. Dan kalau kalian suka dengan kisah ini, kalian juga bisa nonton, namanya Wolf Creek. Jadi ini juga kasusnya sama tentang backpacker yang diperlakukan secara sadis. Dan sebagai informasi tambahan, Beatrice dan Lena ini sebenarnya sudah menonton film ini loh. Menonton film ini beberapa minggu sebelum kejadian tersebut. Sebelum kejadian tersebut menimpa mereka gitu. Jadi mereka udah nonton film ini, tapi sebenarnya Lena juga bilang, kayaknya ini terlalu sadis deh, nggak mungkin lah gue backpacker kejadian kayak gini. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian terjadi sendiri sama mereka. Ya, jadi karena itu saya bilang, kalian harus tetap waspada. Ya, kalau kalian suka kisah ini, kalian boleh like, komen, subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar gue juga boleh lebih semangat bawain kasus-kasus yang baru ke kalian. Oke, see you guys. Bye-bye.